Salam sejahtera kepada seluruh anggota Gereja Kibait Jemaat Manado, juga kepada anggota Gereja Kibait Cabang Kebaktian Bitung, bahkan kepada seluruh jemaat Tuhan yang berkesempatan mengikuti ibadah lewat panduan liturgi Gereja Kibait Jemaat Manado yang telah dikemas lewat video ini. Mari kita bersama-sama mempersembahkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang oleh perkenaannya kita kembali bersama-sama dipersekutukan untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Walaupun secara berjemaat kita tidak bisa berkumpul bersama-sama di gedung gereja untuk memuliakan Tuhan, tetapi kita percaya bahwa dimanapun kita berada untuk menyembah dan memuliakan Tuhan, Tuhan ada di tempat itu. Dan ketika Tuhan ada di tempat di mana kita berada untuk menyembah dan memuliakan namanya, maka kita semua diberkati lewat penyembahan. Oleh sebab itu, mari kita persiapkan hati kita untuk menyembah dan memuliakan Tuhan pada hari ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Marilah kita persiapkan diri, hati, dan hidup kita untuk menyembah Tuhan pada hari ini. Kita akan masuk dalam saat teduh, sementara mempersiapkan diri untuk masuk dalam saat teduh. Mari kita memuji Tuhan. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki nyatakan segala perkara. Selidiki nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung. Singkapkan semua yang terselubung. Supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Katakan sekali lagi, jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Jiwaku terbuka Untukmu Tuhan. Selidiki nyatakan segala perkara. Selidiki nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung Tuhan. Singkapkan semua yang terselubung. Supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Kita masuk dalam saat teduh. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita kembali memuji Tuhan dari kemenangan iman nomor 7. Besar setiamu. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang kedua. Kemenangan iman nomor 7. Besar setiamu Tuhan Bapakku. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu
setiamu, Tuhan Bapakku. Besarlah kasih-Mu, Besarlah kasih-Mu berlimpah. tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, Besar setiamu, besar setiamu, sahabat pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu Tuhan sediakan, besar setiamu kepadaku. Ayat yang kedua, matahari serta bintang dan bulan. Matahari serta bintang dan bulan yang beredar serta puji Tuhan, serta puji Tuhan. Musim Tuhan yang dengan senang makmur, saksikan kasih dan setiamu. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, sahabat pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu Tuhan sediakan, besar setiamu kepadaku. Kita habiskan ibadah ini di dalam doa. Kita berdoa. Pertolongan kita dalam ibadah pada hari ini adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, menyertai kita semua dalam ibadah pada hari ini. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Sambil kita mempersiapkan diri untuk mengucapkan pengakuan iman Gereja Kibait, kita memuji Tuhan dari Kemenangan Iman 173, Pelihara Sulumu. Kemenangan Iman 173, kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang ketiga. Mercusuar kasih Bapa. Mercusuar kasih Bapa, kasih Bapa memancarkan sinarnya, namun suluh yang di pantai, kitalah penjaganya. Pelihara suluh pantai, suluh pantai, walau hanya ditelan, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Ayat ketiga, pelihara suluhmu, pelihara suluhmu, agar orang yang cemas, yang mencari pelabuhan, dari mara ternebang. Pelihara suluh pantai, walau hanya ditelan,
Jemaat Tuhan dipersilakan untuk berdiri. Kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman Gereja Kibait. Pengakuan iman Gereja Kibait dimulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke sorga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus, yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada sorga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sebelum kita masuk di dalam doa syafaat, marilah kita kembali memuji Tuhan dari Kemenangan Iman 185. Aku berserah. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang kedua. Kemenangan Iman 185. Berserah kepada Yesus, tubuh, jiwa, dan rohku. Berserah kepada Yesus tubuh, roh, dan jiwaku. Berserah kepada Yesus tubuh, roh, dan jiwaku. Aku akan terus percaya dan tetap besertamu. Aku berserah, aku berserah. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Ayat kedua, berserah kepada Yesus, aku sujud padanya. Berserah kepada Yesus, aku sujud padanya. Tinggalkan nafsu dunia, terimalah ku ya Yesus. Aku berserah, aku berserah. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Jemaat Tuhan, mari kita satukan hati ini untuk menghadap Tuhan di dalam doa syafaat. Kita bersyukur kepadanya atas berkat pemeliharaannya yang telah kita rasakan, dan sekaligus untuk memohon berkat pertolongannya yang akan menyertai kita pada waktu-waktu yang akan datang. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami, Allah pencipta alam semesta ini, penguasa dari hidup kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Segala keagungan, segala kemuliaan, segala puji-pujian kami persembahkan kepadamu ya Tuhan Allah kami.
Dan kami datang kepadamu Tuhan pada saat ini, menaikkan puji dan syukur atas pertolongan-Mu bagi kami, memberikan kesempatan bagi kami untuk kembali bersekutu, memuji, memuliakan Tuhan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Juga kami bersyukur untuk pimpinan-Mu yang terus menyertai kehidupan kami, baik secara pribadi maupun di dalam keluarga, di dalam berjemaat, terlebih amat di dalam berbangsa dan bernegara. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, pada hari ini kami datang memohon berkat pertolongan-Mu untuk menyertai kami sekalian, menyertai kami secara pribadi, menyertai kami dalam keluarga, menyertai kami di dalam berjemaat, menyertai kami di dalam berbangsa dan bernegara. Secara khusus Tuhan di dalam menghadapi wabah pandemi COVID-19. Kami mohon perlindungan-Mu untuk terus menyertai kami, untuk terus melindungi kami, memberikan kekuatan fisik, agar kami mampu untuk melawan setiap virus yang masuk di dalam tubuh kami. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, ketika ada umat Tuhan yang sedang terinfeksi dengan virus ini, atau hamba-hamba Tuhan, seluruh warga masyarakat, kami mohon Tuhan menjamah, memberkati makanan, memberkati minuman, memberkati obat-obat, vitamin yang masuk di dalam tubuhnya untuk menjadi sarana penyembuhan bagi mereka. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk para medis, suster, mantri, dokter. Tuhan kiranya memberikan kekuatan, semangat di dalam melaksanakan tanggung jawab mereka, secara khusus di dalam menangani pasien-pasien yang sedang terinfeksi dengan virus corona. Lindungilah mereka Tuhan, agar mereka terhindar dari serangan virus ini. Tubuh mereka tetap kuat, sehat, bisa melaksanakan aktivitas mereka dengan baik, secara khusus di dalam menangani para pasien yang sedang terinfeksi dengan virus corona. Ya Bapa di dalam kerajaan sorga, kami berdoa kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati pemerintah kami, dari tingkat pusat sampai kepada pemerintah tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota, bahkan pemerintah yang ada di bawahnya. Kami mohon Tuhanlah yang akan memberkati mereka, memberikan hikmat untuk dapat memberikan penanganan yang terbaik bagi bangsa dan negara kami berkaitan dengan munculnya wabah pandemi COVID-19. Sehingga penyebaran virus corona dapat berhenti dalam waktu yang tidak terlalu lama. Sehingga kami kembali menunaikan aktivitas kami dengan baik. Kami kembali untuk berkumpul dengan keluarga. Kami kembali untuk berkumpul dengan seluruh jemaat Tuhan. Bahkan memungkinkan kami untuk berkumpul dengan anggota-anggota masyarakat yang ada di sekitar kami. Ya Tuhan Allah yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, pada hari ini Tuhan kami berdoa, Tuhanlah yang akan memberkati seluruh umat-Mu, terutama jemaat Gereja Kibait Manado dan jemaat cabang kebaktian Bitung. Tuhan kiranya memberkati agar mereka di dalam menjalani kehidupan ke depan, mereka semakin diberkati dan dituntun oleh Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, Engkau memberkati usaha dan pekerjaan mereka. Engkau memberkati cita-cita dan harapan mereka agar dapat terwujud dengan baik. Berdoa yang sementara di dalam proses pendidikan, Tuhan kiranya menuntun mereka supaya mereka dapat mengikuti pendidikan dengan baik sampai selesainya nama-Mu dipuji, dimuliakan. Bagi mereka yang sedang mencari lapangan pekerjaan, Tuhan pertemukan lapangan pekerjaan yang memadai
sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Bapa Surgawi, Tuhanlah yang akan mencukupkan segala kebutuhan umat-Mu, secara khusus kebutuhan-kebutuhan selama masa pandemi. Tuhan kiranya menyertai mereka di dalam setiap apa yang mereka kerjakan, sehingga sukses dan berhasil dengan baik. Kami berdoa jemaat Tuhan yang lanjut usia, Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan memberikan damai sejahtera, menaruh di dalam diri mereka pengharapan, dan lebih dari itu Tuhan cukupkan segala yang mereka butuhkan. Ya Tuhan Allah yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, kami mendoakan seluruh rangkaian ibadah kami pada hari ini. Berkenanlah memberkati ya Tuhan, sehingga ibadah ini dapat berlangsung untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Sempurnakanlah doa kami, ampunilah dosa dan kesalahan kami, karena kami datang berdoa, mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Guru Injil Petrina Pailin Bore MPDK. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, kita mengangkat satu pujian, Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. 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 Hidupku sebagai bejana kubawa ke sungai-Mu. Katakan sekali lagi, Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Hidupku sebagai bencana kubawa ke sungai-Mu. Katakan, Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Shalom, selamat bertemu di dalam kasih anugerah Tuhan. Bagi saudara-saudaraku seiman, kita percaya bahwa saat ini Tuhan akan memberkati kita, bahkan melawat kita di dalam hadiratnya, khususnya untuk kita mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, pada saat ini mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Allah pemilik kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan menyediakan waktu kesempatan untuk kami belajar firman Tuhan, yang kami percaya bahwa akan menjadi kekuatan iman di dalam kehidupan ini, dalam kami mengarungi hidup yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Biarlah firman Tuhan
Tuhan yang hidup ini akan senantiasa menopang hidup kami, menjalani segala aspek kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bagian firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 12 sampai ayat 17. Kolose pasal 3 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Firman Tuhan berbunyi, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Lebih dari pemenang. Menjadi pemenang adalah sesuatu hal yang wajar. Mengapa? Karena menjadi seorang pemenang itu dimotori dengan usaha yang terus-menerus, usaha yang maksimal, sehingga dia menjadi pemenang dalam sebuah pertandingan atau sebuah perlombaan. Orang mengakuinya karena ada action yang dia lakukan sehingga dia menang pada sebuah perlombaan. Tetapi saudara, ketika kita disebut sebagai orang yang lebih dari pemenang, itu berarti bahwa ada kuasa yang lebih besar di dalam diri kita yang melampaui usaha kita, yaitu ketika kuasa Tuhan ada di dalam diri kita, sehingga melewati lika-liku kehidupan ini kita mampu, kita sanggup untuk menjadi lebih dari pemenang. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, itu berarti bahwa di dalam kehidupan kita ini dituntut sebuah kualitas rohani yang disebut dengan kita menjadi manusia yang baru, yaitu ketika seseorang telah dipulihkan dan berusaha bahwa di dalam setiap praktik kehidupannya dia menghasilkan sebuah kualitas rohani yang baik. Sehingga saya mau katakan bahwa orang yang menjadi manusia baru itu akan sanggup melakukan apa yang tidak dilakukan oleh orang-orang yang tidak berpengharapan, akan sanggup memikirkan sesuatu hal yang sulit dipikirkan oleh orang lain, atau merasakan sesuatu yang sulit untuk dirasakan oleh orang lain yang tidak berpengharapan kepada Tuhan. Surat Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose yang dituliskan oleh Paulus memperingatkan kepada mereka tentang kerohanian sejati, bahwa kerohanian sejati itu diperoleh dengan pengetahuan tentang Allah, diperoleh dengan kematangan rohani, bukan dengan ritus, bukan dengan perayaan ataupun menghindarkan diri dari makanan sehingga menyebut diri kita kudus. Karena jemaat yang ada di Kolose pada saat itu merasa bahwa mereka kudus, merasa bahwa mereka lebih memahami misteri-misteri alam semesta dibandingkan dengan orang lain. Saudara, baru-baru kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita pahami bahwa makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah di mana Yesus menyediakan tempat bagi umatnya, tempat kemuliaan atau surga yang merupakan sebuah anugerah kepada umat yang dikasihi
sebagai bukti bahwa Yesus itu sungguh-sungguh adalah anak Allah yang hidup. Dan satu sisi lagi bahwa Tuhan memberikan kita penolong, yaitu Roh Kudus yang akan menuntun hati pikiran kita selalu terarah untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, bukan apa yang kita mau, bukan apa yang kita kehendaki, tetapi apa yang Tuhan kehendaki, untuk senantiasa berlomba di dalam kehidupan ini, memacu diri kita untuk terus memperlihatkan apa yang sebenarnya harus dimiliki oleh orang-orang yang berjuang di dalam iman. Dan itu yang ditegaskan oleh Rasul Paulus ketika mengajar jemaat di Kolose tentang kerohanian yang sejati, bahwa tidak bisa dibandingkan dengan sesuatu hal yang lain kehidupan kita yang kudus di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apa yang menjadi tindakan-tindakan kehidupan orang yang berharap kepada Tuhan sehingga dia disebut sebagai orang yang lebih dari pemenang? Tidak hanya sekedar pemenang, tetapi lebih dari pemenang. Yang pertama adalah sungguh-sungguh mempraktekkan hidup sebagai orang-orang pilihan Allah. Boleh kita katakan bahwa, atau harus kita akui bahwa banyak orang yang saat ini atau di beberapa waktu yang lalu, mereka adalah orang-orang yang setia melayani Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang melakukan banyak pelayanan, yang setia pergi ke gereja ataupun melakukan kebaikan. Tetapi kita mau mencari praktek hidupnya sebagai orang-orang pilihan Allah. Apakah itu kelihatan di dalam kehidupannya? Kita pahami bahwa orang-orang pilihan Allah adalah orang-orang yang menanggapi akan panggilan Allah untuk menerima keselamatan darinya. Bukan karena kita melakukan kebaikan, bukan karena kita layak untuk dipilih oleh Allah sehingga kita disebut sebagai orang-orang pilihan Allah. Tetapi pilihan Allah itu berarti bahwa Allah memisahkan kita atau Allah menguduskan kita, sehingga betapapun dosa menumpuk di dalam kehidupan kita, tetapi Allah karena sangat mengasihi kita sehingga Dia menguduskan kita dari segala dosa-dosa kita. Allah mengasihi kita. Itu berarti bahwa ketika seorang percaya bertumbuh dalam kasih Allah, dia akan bertumbuh di dalam kerinduannya dalam menaati dan berjalan pada kasih Allah, sehingga tidak perlu lagi merasa ragu ketika harus membagikan kasih di dalam diri kita, karena Allah itu lebih dahulu mengasihi kita. Allah telah mengampuni kita. Pengampunan Allah itu bersifat penuh dan tuntas. Luar biasa. Ini sebuah kebanggaan di dalam kehidupan kita, bahwa ketika Tuhan mengampuni kita, Tuhan mengampuni kita secara tuntas di dalam kehidupan ini. Karena pengampunan Allah itu tidak bersyarat, tidak setengah-setengah di dalam kehidupan ini. Allah mengampuni kita sesungguhnya bukan karena kita layak juga diampuni oleh Tuhan, sehingga menjadi sebuah perenungan yang mendalam di dalam kerohanian ini, bahwa introspeksi diri kita ketika kita minta ampun kepada Tuhan. Tidaklah kita terfokus kepada kesalahan kita yang besar, tidaklah terfokus kepada merahnya hidup kita, kebersalahan kita, tetapi kita berfokus kepada Allah itu Maha Pengampun di dalam kehidupan ini. Sehingga kata firman Tuhan di dalam ayat yang ke-12 yang kita baca tadi, sebagai sebuah nasihat, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Apakah ini gampang kita lakukan, saudara? Boleh kita mengakuinya secara bersama-sama bahwa ini susah dalam beberapa situasi kehidupan kita. Kadang-kadang itu sukar, ya. Tetapi kita sungguh menyadari bahwa kita ini adalah umat pilihan Allah. Kita adalah orang-orang
Memang secara manusia kita bukan orang sempurna, kadang juga itu sulit. Tetapi ketika dibarengi dengan sebuah keyakinan bahwa saya adalah umat pilihan Allah, kita akan mampu. Jangan katakan kita tidak mampu, saudara, tapi katakan bahwa kita mampu untuk melakukannya. Dalam kehidupan ini kita perlu membangun nilai, membangun sebuah makna hidup yang lebih baik lagi. Sering kita membaca atau menyaksikan status WA, status FB seseorang, ya. Atau saya tidak tahu adakah di antara saudara yang pernah melakukan itu, yang ketika sebuah kebiasaan memposting doa minta tolong kepada Tuhan, memposting aib diri sendiri, keluarga, ataupun teman, sangat gemar untuk menjelek-jelekan diri sendiri, menjelek-jelekan keluarga dan juga teman, ataupun berkeluh kesah. Jadi ketika dia punya kekurangan, dia punya persoalan, dia punya masalah hidup, sepertinya dia tidak tenang ketika orang lain di luar sana tidak mengetahui kehidupannya. Dia mau membagi merananya hidup ini kepada orang lain. Saya mau katakan saudara bahwa itu adalah sikap yang tidak keren, atau orang muda biasa katakan lebay. Sebetulnya bahwa di dalam kehidupan ini Tuhan menuntut kita untuk berseru kepada-Nya, menghadapkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga kita layak disebut sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Nampakkan itu di dalam kehidupan ini, sehingga kita tidak sama dengan banyak orang di luar sana yang sepertinya tidak mengakui Tuhan di dalam kehidupannya dan tidak memperlihatkan apa yang sewajarnya, yang seharusnya dia lakukan untuk mempermuliakan Tuhan sebagai umat pilihan Tuhan yang luar biasa diangkat, dipulihkan di dalam kehidupan ini. Hal yang kedua, saudara, tindakan yang perlu kita lakukan supaya kita disebut lebih dari pemenang, mengenakan kasih dalam segala situasi. Orang bisa saja mengatakan bahwa saya bisa mengasihi orang lain, saya bisa mengampuni orang lain. Tetapi coba kita uji pada situasi yang sulit. Apakah pada situasi yang sulit kita mampu untuk membagikan kasih itu, memberikan pengampunan kepada orang lain? Tentu itu bisa kita lihat di dalam kehidupan kita masing-masing. Kalau dia hanya bersifat kasih pada saat kita senang, pada saat situasi tenang, maka sebetulnya masih dituntut ujilah itu pada situasi yang sulit. Karena kasih itu harus berada di dalam segala situasi. Perhatikan bahwa Yesus Kristus tetap memberikan kasih-Nya kepada kita di dalam segala situasi kehidupan ini. Kita setia atau tidak setia, Tuhan tetap memberikan kasih-Nya di dalam kehidupan ini. Sehingga itu menjadi sebuah tugas dan panggilan kita untuk menjadi penyalur kasih di dalam kehidupan ini. Kata Yesus di dalam firman Tuhan Matius pasal yang kelima ayat 14 sampai ayat 16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki lian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kehidupan kita apakah sudah bercahaya di depan orang? Atau kita katakan bahwa saya bercahaya, tapi sebenarnya kita bercahaya di belakang orang. Jadi ketika ada orang yang punya salah, kita bertemu, itu seakan-akan kita sudah mengasihi dia, mau menampakkan bahwa saya sudah mengampunimu. Tetapi
bercahayalah bagi kehidupan orang lain. Kasih Kristus hendaknya menjadi dasar untuk kita mengampuni, untuk kita berbelas kasihan, untuk bersabar, bersikap lemah lembut kepada orang lain. Jika kita mengenakan kasih Kristus, maka itu akan menjadi sebuah sifat yang rela berkorban bagi kebaikan orang lain. Artinya bahwa kasih adalah buah roh yang pertama dan akan diikuti dengan kebajikan-kebajikan yang lain. Milikilah kasih, sehingga kasih itu mewarnai kehidupanmu, menjadikanmu lebih baik, lebih dekat kepada Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan ini. Tuhan menuntut sebuah keharmonisan, kedewasaan rohani kita, yaitu ketika kita mempertahankan keseimbangan hidup. Jangan hidup seperti seekor bunglon yang bisa berubah pada tempat, pada situasi. Kalau warnanya demikian, dia pun akan berubah sama seperti warna tempat dia berada. Jangan mau menjadi seperti itu, saudara. Tetapi kita mau menjadi orang yang seimbang di dalam kehidupan ini. Kalau kita katakan bahwa saya adalah orang yang mengasihi, maka berlakukanlah kasih itu di dalam seluruh kehidupan ini. Satu penulis buku yang bernama Julianto Simanjuntak mengatakan bahwa sebenarnya kita mengasihi atau mengampuni orang itu sangat susah kalau kita menerapkan kepada orang-orang yang ada di dekat kita. Kepada keluarga misalnya, ada orang tua di situ, ada anak, ada suami atau istri, ada saudara, ada keponakan, atau kepada sahabat karib kita. Kalau mereka melakukan kesalahan, sangat sulit untuk kita mengampuni mereka. Ya, dan boleh kita benarkan bahwa memang seperti itulah manusia. Kadang-kadang yang paling dekat itu yang paling susah untuk diampuni. Ada dua jenis energi di dalam diri kita. Kita mau memanfaatkan yang mana itu terserah kepada kita atau diberikan pilihan kepada kita. Ada namanya energi taker atau mengambil sesuatu, yaitu ketika kita mengambil sukacita dari orang. Kita suka sekali meremehkan seseorang. Kita suka sekali menampakkan kesalahan orang lain di depan banyak orang atau terus menghakimi dia. Tidak memberikan sebuah motivasi untuk dia bangkit dari keterpurukan. Sering menghina, sering menyepelekan orang lain, itu sebuah energi yang buruk. Tetapi energi given, yaitu sebuah energi yang memberi. Orang itu akan mampu memberi pengharapan kepada orang, mampu memberi nasihat, mampu memberi teladan hidup. Kalau ada orang yang jatuh, maka dia akan mengangkat. Kalau ada orang yang diremukkan, maka dia akan menolong. Sekali lagi merupakan sebuah pilihan. Sehingga kalau kita memilih memberi di dalam kehidupan ini, maka kita adalah orang-orang yang mampu menunjukkan tindakan dan perbuatan, tingkah laku dan gaya hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu kita menarik orang-orang di sekitar kita ke arah yang positif. Kita menarik orang-orang untuk bisa melihat Tuhan di dalam kehidupan ini. Saudara, mungkin ada di antara saudara yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Saudara sedang berada di dalam sebuah kepahitan, berada di dalam sebuah masalah, sehingga masalah itu seakan-akan sangat besar di dalam kehidupan ini, sehingga sangat susah kita menemukan sukacita di dalam hidup ini. Ya. Kita berada di dalam suatu kondisi yang tersakiti. Ada orang-orang di luar sana yang dengan sengaja mencela kita, merendahkan kita, dan lain sebagainya. Saya mau katakan bahwa pengampunan itu ibarat seseorang yang mau masuk di dalam sebuah pintu yang kecil. Pintu itu bisa dimasuki ketika dia membungkuk, lalu dia bisa masuk. Itu berarti bahwa dibutuhkan sebuah kerendahan hati, dibutuhkan sebuah pengorbanan untuk menunjukkan sebuah kasih dan pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti kita.
sehingga kita mengungkapkan kemarahan kita, sesuatu yang tidak kita inginkan. Dilepaskan dengan sikap asertif atau terbuka. Jadi jangan suka menyimpan dendam, saudara. Kita harus terbuka kepada orang-orang di sekitar kita, sehingga kita tidak membiarkan atau tidak memberikan peluang kepada iblis untuk menggerogoti pikiran dan hati kita, emosi kita, sehingga kita keluar dari jalur kasih itu. Padahal kita adalah orang-orang pilihan. Mari saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, di dalam kehidupan ini, mari kita berjuang untuk menjadi orang yang lebih dari pemenang, yaitu ketika kita sungguh-sungguh mempraktekkan hidup sebagai orang-orang pilihan Allah, dan kita mengenakan kasih dalam segala situasi. Amin atas firman Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Jemaat Tuhan, kita akan membawa korban syukur kita melalui persembahan yang akan kita persembahkan kepada Tuhan pada hari ini. Sambil kita memberikan persembahan syukur, kita memuji Tuhan dari kemenangan iman 139. Kirim cahayamu. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang keempat. Kemenangan iman 139. Berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang. Kirimlah, kirimlah. Jiwa dalam dosa mengerang. Kirimlah, kirimlah. Kirimlah berita Injil menyintas yang berlelah. Ayat keempat, minta roh gerakan sidang Tuhan. Roh gerakan sidang Tuhanku, kirimlah, kirimlah. Berdoa sombong dengan matamu, kirimlah, kirimlah. Kirimlah berita Injil menyintas yang terlelah. Kirimlah berita Injil menyintas yang terlelah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan pada hari ini atas perkenaan Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk masuk ke dalam hadirat-Mu. Di dalam penyembahan kami pada hari ini, kami telah mendengar firman-Mu. Tuhan memberkati firman-Mu itu di dalam hati kami, sehingga kami menjadi seorang yang lebih daripada pemenang. Memberkati hamba-Mu Ibu Petrina Pailin Bore, yang Tuhan pakai menjadi saluran berkat rohani bagi kami. Pakailah hamba-Mu menjadi alat Tuhan di masa yang akan datang secara luar biasa, secara khusus dalam mengemban tugas yang Tuhan percayakan sebagai dosen estetik bait. Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan kekuatan bagi hamba-Mu. Bapa, kami bersyukur ada juga kesempatan bagi kami untuk mengambil bahagian di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan melalui persembahan syukur kami pada hari ini. Berkatilah persembahan kami untuk dapat digunakan di dalam ladang Tuhan. Setiap jemaat-Mu yang telah memberikan persembahan hari ini, Tuhan memberkati mereka, memberkati
dalam segala tanggung jawab yang Tuhan percayakan, memberkati dalam keluarga, memberkati dalam segala rencana, harapan, dan cita-cita ke depan. Terima kasih Tuhan. Inilah kehidupan kami yang kami persembahkan kepadamu, bersama dengan korban syukur yang telah kami bawa kepadamu. Terimalah ya Tuhan, karena kami datang berdoa mengucap syukur di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita dan kita memuji Tuhan. El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus ikutku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Katakan El Shaddai, El Shaddai. Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai. Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah. Umat Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan kita dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam Kristus Yesus, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Atas nama Badan Pengurus Majelis Gereja Kibaik Jemaat Manado, mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh jemaat Tuhan, baik anggota Gereja Kibaik Jemaat Manado, cabang Kebaktian Bitung, kepada seluruh jemaat Tuhan yang sempat mengikuti ibadah lewat panduan liturgi Gereja Kibaik Jemaat Manado yang telah dikemas lewat video ini. Tuhan kiranya memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara lewat ibadah yang telah kita lakukan pada hari ini. Selamat beraktivitas sepanjang minggu ini. Sampai jumpa pada minggu yang akan datang. Shalom.